Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jib, Jim, jib, Jim, jib, Jim, jib, Jim, Jim. jib, jib, jim, jim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada soal atau pertanyaan. Ma ghayatu ilmi tajwid? Apa itu puncak atau tujuan ilmu tajwid? Jawabnya, ghayatuhu, adapun puncak atau tujuan ilmu tajwid, bulughun nihayati, bulughun nihayah, sampai kepada batas akhir atau kepada pamungkasnya, fi itqani, dalam mengukuhkan, lafdil Qur'ani, lafad Al-Qur'an, ala ma tuluqiya, sebagaimana yang telah diterima, minal hadratin nabawiyyati, dari sisi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afsahiyyati, yang diterimanya secara fasih. Kemudian waqila, dan dikatakan pada riwayat yang lain, ghayatuhu, adapun tujuan ilmu tajwid, saunul lisani, untuk menjaga lidah atau lisan, anil khoto'i, dari kesalahan, fi kitabillahi ta'ala, di dalam membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala atau Al-Quran. Nah, dari penjelasan pada kitab Hidayatul Mustafid ini maka kita dapat simpulkan bahwasanya tujuan ilmu tajwid itu ada dua ya. Yang pertama, supaya kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya Nabi Muhammad SAW yang fasih ya. Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dan sahabat meneruskan kembali kepada generasi selanjutnya, terus sampai pada ahli Quran dan kepada kita sebagai umatnya. Yang kedua, supaya kita terbebas dari kesalahan-kesalahan di dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Dan adapun kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada dua macam. Biasanya disebut dengan, dalam ilmu tajwid itu, al-lahnu, yang artinya kesalahan. Kesalahan yang pertama disebut dengan al-lahnul jali, atau kesalahan yang besar, fatal. Kesalahan yang kedua al-lahnul khofi, yaitu kesalahan yang samar ya. Khofi itu artinya samar atau kecil. Kemudian apa itu al-lahnul jali? Al-lahnul jali adalah kesalahan yang bisa merubah makna, yang setiap orang itu pasti tahu, atau tidak merubah makna akan tetapi kesalahannya itu sangat jelas. Contohnya misal begini, dari segi harokat ya, harokat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta, harusnya dibaca an'amta, kemudian kita membacanya an'amtu. Nah, itu termasuk kesalahan yang fatal atau besar ya, merubah harokat. Harokat fathah diganti dengan harokat domah, an'amta jadi an'amtu. Ini adalah kesalahan yang besar dan ini merubah makna. Contoh lagi misalkan merubah huruf.
Kita ambil contoh dalam surah Al-Alaq. Misal khalaqal insana min 'alaq. Kha kita baca ha. Halaqal insana min 'alaq. Nah, ini adalah contoh kesalahan yang fatal ya, karena merubah makna. Harusnya dibaca kha, ini kita bacanya ha. Khalaqa itu telah menciptakan, sedangkan halaqo itu artinya mencukur ya. Jadi jauh kemana-mana. Maka ini termasuk kepada kesalahan yang fatal. Atau kita menambah atau mengurangi panjang pendeknya bacaan. Misalkan dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Nah, kita membacanya salah. La a'budu ma ta'budun. La-nya harusnya dibaca panjang, ini dibaca pendek. La a'budu ma ta'budun. La a'budu artinya aku tidak menyembah. Sedangkan la a'budu dipendekkan, itu artinya sungguh kami atau aku akan menyembah. Jadi yang awalnya tidak kemudian menjadi menyembah. Ini termasuk kesalahan yang fatal sekali ya, atau al-lahnul jali. Kemudian yang kedua al-lahnul khafi, kesalahan yang samar atau kecil. Kesalahan yang ringan ini yang mengetahui hanya orang-orang yang ahli ilmu tajwid atau faham ilmu tajwid, sedangkan orang yang awam itu tidak mengetahuinya. Contohnya adalah misalkan huruf yang harusnya tidak dibaca dengung atau ikhfa malah dibaca ikhfa. Contohnya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin itu idhar, akan tetapi dibacanya malah ikhfa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini termasuk kesalahan yang samar ya. Tidak diperbolehkan. Ghasiqin malah dibaca ghasiqin. Atau membacanya berlebihan, misalkan wa min syarri, ikhfanya harusnya 2 harokat, malah dibaca lebih dari 2 harokat. Contohnya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu kesalahan yang samar atau kecil. Adapun hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan kecil apabila disengaja atau menganggap sederhana, menurut pendapat yang masyhur adalah haram. Walaupun ada sebagian minoritas ulama berpendapat makruh dan tidak terpuji. Demikian penjelasan mengenai tujuan ilmu tajwid serta macam-macam kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.